aktivitas kita pada hari ini, mari kita mendengar renungan firman Tuhan yang akan saya sampaikan, yang berjudul melepaskan ilusi kendali atas kehidupan. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kuasa-Mu, sehingga kami dapat bangun dengan sehat, kuat, dan siap untuk menjalani hari ini ya Tuhan. Sebentar kami akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami di kehidupan kami Tuhan, tapi sebelum itu kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami baca, kami renungkan, kami dengar dapat bermanfaat dan dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Jadi di zaman sekarang kita itu hidup di dunia yang sudah serba terencana. Jelas kita semua sudah punya to-do list, target hidup, impian karir, bahkan timeline kapan harus sukses. Aplikasi di handphone kita itu bisa membantu kita untuk mengatur waktu, keuangan, bahkan kesehatan hidup kita. Nah, semua ini membuat kita merasa hidup itu ada dalam kendali kita. Tapi kenyataannya, seringkali hidup itu tidak berjalan sesuai rencana. Tiba-tiba ada masalah, kegagalan, kehilangan, atau perubahan yang tidak kita duga. Nah, di titik itu kita mulai tersadar. Ternyata kita itu tidak sepenuhnya memegang kendali atas kehidupan kita. Nah, saya akan membacakan firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat 13-17. Dan perikop, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Amin. Mungkin ada sedikit berbeda karena saya memakai terjemahan baru. Intinya, firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat 13-17 itu mengajak kita untuk melihat kembali cara kita memandang hidup. Apakah kita itu benar-benar mengandalkan Tuhan atau diam-diam kita mau mengambil alih posisinya. Nah, poin yang pertama dari Yakobus 4 ayat 13 dan 16 itu bisa membuat satu poin, yaitu kendali atas hidup adalah ilusi. Nah, ayat itu menggambarkan seseorang yang membuat rencana sangat detail. Kapan pergi, kemana, berapa lama, apa yang dilakukan, bahkan hasilnya sudah dipastikan. Ya, sekilas ini terlihat seperti perencanaan yang baik, dan memang Alkitab tidak melarang untuk kita merencanakannya. Tapi masalahnya adalah sikap hati di baliknya. Ketika kita merencanakan tanpa melibatkan Tuhan, kita itu sedang hidup dalam kesombongan. Kita itu bertindak seolah-olah masa depan itu pasti sesuai dengan rencana kita. Dan kita punya kendali hidup penuh atas hidup kita. Dan Tuhan itu tidak perlu dilibatkan. Saya akan mengambil kisah dari Dr. Paul Kalaniti yang menunjukkan hal ini dengan jelas. Seorang dokter hebat dengan masa depan yang cerah, tiba-tiba harus menghadapi kanker stadion akhir. Semua rencananya runtuh dalam sekejap. Dia mengatakan, sebelum kanker saya diumumkan, saya tahu bahwa suatu hari saya akan mati. Tetapi saya tidak tahu kapan. Setelah diagnosis, saya tahu bahwa suatu hari saya akan mati. Tetapi saya tetap tidak tahu kapan. Bedanya, sekarang saya merasakannya dengan sangat kuat. Dia mengatakan pada 1 April, dia lahir pada 1 April 1977 dan wafat pada tanggal 9 Maret 2015. Nah, dari sini kita itu belajar sebagus apapun rencana kita, masa depan itu bukan milik kita. Nah, di Yakobus 4 ayat 14 kita mendapatkan
Poin kedua yaitu manusia itu rapuh. Firman Tuhan berkata bahwa kita itu seperti uap, sebentar terlihat lalu hilang. Ini bukan untuk membuat kita takut, tapi untuk menyadarkan kita bahwa kerapuhan adalah bagian dari kehidupan manusia. Kita sering mencoba menutupi kerapuhan ini dengan teknologi, perencanaan yang matang, ambisi, dan pencapaian. Tapi satu kejadian saja itu bisa mengubah segalanya. Hal-hal itu menegaskan bahwa mencoba mengendalikan seluruh kehidupan adalah beban yang bukan untuk kita. Akibat dari beban yang bukan untuk kita, itu adalah mudah cemas, overthinking, stres, dan lelah secara mental. Padahal, hanya Tuhan yang sanggup untuk memegang kendali penuh atas hidup kita. Jadi kesadaran bahwa kita rapuh itu seharusnya membawa kita pada ketergantungan pada Tuhan, bukan untuk ketakutan. Nah, di Yakobus 4 ayat 15 itu kita mendapatkan poin ketiga, yaitu berserah adalah penawar. Firman Tuhan itu mengajarkan satu sikap yang benar jika Tuhan menghendakinya. Nah, itu bukan sekedar ucapan rohani, tapi sikap hati yang mengakui bahwa Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Hidup adalah anugerah dan rencana kita tunduk pada kehendaknya. Dalam tradisi, ini itu dikenal sebagai Deo Volente. Artinya adalah jika Tuhan menghendaki. Ketika kita hidup dengan sikap ini, maka kecemasan berubah menjadi iman. Keinginan mengendalikan berubah menjadi kepercayaan dan hati menjadi lebih tenang. Kita tetap boleh punya mimpi, membuat rencana, dan bekerja keras. Tapi, semuanya itu harus dilakukan dengan sikap, Tuhan, ini rencanaku, tapi kehendak-Mu yang jadi. Amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada renungan saya pada hari ini. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kuasa-Mu yang melimpah sehingga kami dapat mendengarkan dan juga merenungkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar, kami baca dan kami renungkan dapat bermanfaat dan dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya Engkau terus menyertai kami Tuhan, sehingga kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Dalam Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Haleluya. Amin.